Keliling dulu. Apa masuk ke kamar itu dulu enggak? Iya. Baru keliling kamar ya. Halo. Semangat Bimo. Sampai juga kemari. Iya. Harmonis rumah tangga nih. Jadi maaf, suami dan istri udah kayak orang lain nih. Mantap ya? Sekalinya ikut ekstrim. Bahkan ada yang memang buah tersebut bisa membuat orang itu tidak sadar, artinya dibuat gila. Bisa. Juga ada yang ditanam buah tersebut dibuang. Cek ya. Sini nih, gini nih. Sini nih. Ayo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ketemu lagi teman-teman dalam YouTube-nya Abu Ukun Official. Alhamdulillah. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Juga salam sejahtera buat teman-teman setia Abu Ukun Official yang non muslim ya. Semoga kalian sehat selalu dan terima kasih sudah mensupport, terus menonton tayangan Abah dan membantu share dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi nilai tambah pahala buat teman-teman sekalian. Teman-teman, pada tayangan yang beberapa waktu lalu teman-teman sudah lihat ada pembersihan rumah yang pembersihan, dan ternyata setelah mendeteksi dan sebagainya ada sarana pengendalinya di luar rumah tersebut. Nah, hari ini Abah dalam perjalanan ke Jawa Tengah bersama perwakilan dari pasien Abah nih, sama Pak Eko. Pak Eko ini mirip-mirip suaminya Susana. Agak mencekam ini. Sekilas dari samping kayak Berry Prima. Yeah. Nah, Pak Eko ini mewakili keluarga ya Pak Eko ya. Gimana kemarin Pak Eko setelah penetralisiran menyaksikan sendiri ya semua ya? Real ya? Ada macam-macam nggak gitu, maksudnya ada netizen bilang wah ini trik lah apa segala macam. Kalau kita logikakan kayak campuran kimia misalkan ya. Kalau ditebarkan kan otomatis dia ngebul semua gitu, kebakar ya. Ini kan cuma satu titik yang ini yang terbakar itu. Apa saya menebar minyak nggak kan? Nggak ada. Itu juga baru kali pertama ke taman itu. Taman itu baru pertama kali. Iya. Dan yang kemarin kita gunakan garam kan? Garam sama gula. Udah selain itu tidak ada lagi. Ya. Terus nyari kamar gimana tuh kemarin? Nyaksiin sendiri itu asli botol kosong kan? Dibuktikan langsung ya? Nggak ada apa-apanya, kosong itu tiba-tiba ada api gitu. Berikut barang yang kita tarik barang itu yang ditariknya itu paku-paku berkarat ya. karat semua. Nah itu memang sepertinya siap masuk ke dalam tubuh si keluarga bapak nih gitu ya. Ya artinya rela ya, semua tidak ada rekayasa, tidak ada trik gitu ya Pak ya. Dan sekarang kita lanjut pencarian buku nih Pak, betul ya? Karena permintaan dari keluarga pengen sampai ke akarnya gitu ya. Yang mudah-mudahan saya nih dibantu sama pihak keluarga dan pencarian tersebut mudah-mudahan berbuah hasil ya Pak ya. Amin. Oke teman-teman, bantu support terus.
terus dan bantu doakan kami. Mudah-mudahan keluarga dari Pak Eko ini, kakak ipar ya, mudah-mudahan sehat kembali, normal kembali setelah kita temukan media pengendali tersebut. Oke, lanjut kita OTW Jawa Tengah. Gimana ngeliat tempatnya? Ekstrim nggak? Iya. Di bawah naik tadi. Besar untuk tempatnya benar-benar nggak nyangka cukup satu mobil. Tadi kita lihat perkampungan. Iya. Perkampungan itunya. Tempat dukunnya. Tempat dukun juga ada itu. Iya. Posisinya tadi tuh. Kita mendeteksi adanya di yang dia taruh di daerah sini, seputaran sini yang saya rasakan. Nah teman-teman, berapa jam perjalanan kita tadi dari Depok? Jam 5 7.30 berangkat. Menuju sekarang jam 4. Berapa? Berapa jam? 9 jam. Perjalanan kita sampai atas. Jam kurang. Jam kurang. Ya dipotong makan tadi. Sama sholat 8 jam lah. makan sama sholat. Oke Pak Budi, kita coba pacak ya, karena kan Pak Budi perwakilan dari keluarga tentunya untuk mencari serangga bugul yang menjadikan kuku. Bismillah. Lumayan kos-kosan. Aduh, mantap ini Bah. Mantap ya. Kalinya ikut ekstrim. Ternyata Biar nggak penasaran Pak Budi. perjuangannya emang sulit ya. Nggak segampang ceritanya katanya. Nah, Oh ini gampang, nyarinya gampang. Kalau kita mungkin nyari handphone, ada sinyal GPS yang kita bisa lacak. iya. Kalau gini ngelacaknya gimana? Nah, itu mah harus orang-orang tertentu. Aduh. Pakai handphone boleh Pak Budi. Handphone baterainya Dokumentasiin. habis. Habis. Subhanallah. Masya Allah. Tempatnya sih indah ya, Bah. Berarti indah. Tapi ada beberapa orang yang menyalahgunakan di tempat ini. Iya. Nah tadi kita lewat perkampungannya. Yang Pak Budi saya bilang tadi tuh. Ini sinyalnya sudah sangat dekat ini, Abah. Insya Allah. Wah, lumayan kelihatan tinggi di sini. Lihat di Cin. Sepanjang jalur Nih. kebun teh. Ini makanan luwak nih. Nah, ini dia yang kopi Nih. luwak nih.
yang orang bilang kopi luwak. Jadi luwak makan biji kopi. Nah, dari biji kopi tersebut dimakan sama luwak. Buang kotoran. Luwak buang kotoran. Nah, ini kotoran biji kopi yang dihasilkan dari luwak. Makanya ada luwak kopi. Nah. Tapi dicuci dulu. Jangan langsung ente giling. Cuci dulu, nggak tahu dah prosesnya. Di blender Digongseng, dulu ya. dijemur mungkin. Gongseng, katanya lebih nikmat aromanya. Mungkin mau? Hah? Enggak. Yang udah jadi aja. Ya, instan aja. Aduh. Masya Allah. Lihat kita di atas tuh, teman-teman. Kota Semarang ini berarti nih. Jadi buhul itu salah satu jenis media yang memang digunakan oleh seseorang oknum yang melakukan kezaliman, Iya. kejahatan secara sihir. Nah, dan banyak jenis-jenis buhul, Pak Budi. Pak Budi, Pak Eko sih biasanya enaknya. Nah, Budi aja nih. Pak Budi, Pak Eko nanti, Pak Eko kalau yo. Ah, itu dia. Biar kuat. Biar kuat, Pak Budi, semangat. Jadi Pak Budi, jadi buhul itu macam-macam. Ada beberapa yang waktu lalu juga di Jawa Timur itu ada namanya buhul marit. Buhul marit. Nah. Jadi dia merusak organ tubuh tuh ya. Entah dari jantungnya dirusak, setelah jantungnya nanti akan dirusak kepada bagian organ-organ tubuh yang lainnya. Nah, semacam itu. Jadi juga ada buhul yang memang buhul ini jenis santetnya, maaf, mungkin kalau perempuan ataupun pasangan yang nggak suka dengan si suami atau seorang laki-laki misalnya, dia akan dihajar pada kemaluannya, tidak dibikin tidak bisa bangun, artinya tidak kejantanan laki-laki tidak. Ya, loyo aja bisa bangun. Baik kok kalau ya gitu. Insya Allah enggak. Kalau itu. Nah seperti itu. Jadi macam-macam. Terus ada juga yang saling bermusuhan dibuatnya, ada yang saling membenci dan merusak rumah tangga, hubungan keluarga dan sebagainya. Bahkan ada yang memang buhul tersebut bisa membuat orang itu tidak sadar atau dibuat gila. Bisa. Banyak gitu ya, Pak. Dalam tiba-tiba langsung yang tadinya mengenal orang, terus dekat dengan keluarga, atau dia menjauh dari keluarga, lupa dengan keluarga dan orang tersebut sehingga hilang kesadarannya menjadi gila. Ada yang begitu. Ada banyak ya. Ada banyak macam-macam. Di Indonesia ini masya Allah luar biasa. Karena santet itu dulu digunakan oleh prajurit kerajaan dulunya. Gitu. Jadi sebelum perang nih di kerajaan ini, mungkin kerajaan misalnya kerajaan Majapahit, kerajaan Mataram misalnya seperti itu, kerajaan ini dia prabu-prabunya raja-raja panglima tingginya nih sebelum besoknya perang dia lagi perang gaib dulu. Gitu ya. Santet. Nah setelah itu baru setelah beda zaman beda masa ada yang mempelajari hal itu. Tapi lebih banyak disalahgunakan. Ya, itulah apalagi zaman modern gini ya. Oh iya. Terus sehingga ada juga yang dari negeri timur. Oh ada juga. Ada dari Timur Tengah tuh, yang adanya namanya mantra santet Mesir. Itu ada dipelajari orang-orang kita juga. Masya Allah. Banyak gitu. Ini saya cuma ngilangin ngos-ngosan doang ini ngajak ngomong. Iya, tapi kan kalau logikanya ini kan jauh nih, Bah, sama tempat saya nih. Bisa nyampe juga itu gimana itu ya? Jadi gini, jenis buhul itu ada beberapa cara. Ada caranya yang pertama ketika si pelaku untuk mengejar target melakukan kejahatan pada si target. Ya. Si pelaku ini biasanya ada tahapan. Yang pertama bisa juga dia datang ke lokasi dulu mengecek. Misalnya di daerah sini, dia bisa datang ke Jakarta dulu ngecek lokasinya. Tempatnya ini dipelajari. Oh ini dia ada juga yang akhirnya dia bawa, dia taruh. Setelah dia sudah taruh sesuatu yang dia bawa, itu sebagai cara connect dia balik lagi ke daerahnya, digunakan itu, lalu diaktifkan connect tersebut sehingga memudahkan dia untuk melakukan sihir tersebut dari jauh ya, dari jarak jauh. Ada juga yang memang tidak perlu harus ke sana ke daerah tersebut, jadi dari jarak jauh hanya butuh foto, butuh media yang lain, yang apapun yang nama dan sebagainya sudah cukup. Bisa juga dan ya.
Ada yang bilang kalau nyebrang pulau, nyebrang laut itu katanya nggak kena, iya. bohong, tetap kena, Tetap ya. tetap kena. Dahsyat kan? Dahsyat banget. Masya Allah, Makanya dosanya nggak terampuni. Nah, itulah. Itu sudah pasti teman-teman. Jadi Iya. jangan lakukan kezaliman kayak gitu deh. Ini nauzubillah min Jadi dzalik ya. jadi hidup pindah aja, nikmat aja. Kita udah susah, jangan tambah susah. Ya, betul. Jangan sampai kita susah dunia, susah lagi di sono. Ini kan Nauzubillah hanya min perkara dzalik, uang, ya. hanya perkara materi. Gitu loh. Masalah sakit Saya hati. dulu pernah Pak Budi. Bukan Eko nih, saya Eko lemah lagi. Pak Budi. Jadi saya pernah dulu ditawarkan sama salah satu orang anggota dewan. Dia datang ke rumah saya, Abu Ponnya iya. Ya, bah begini. Terus saya minta tolong bikin orang ini lewat, ini orang yang mati. Saya disodorin duit itu sebesar mungkin sekitar 50 jutaan. 50 juta. Pernah kayak gitu. Akhirnya saya bilang, enggak deh Pak, kasih orang aja mendingan. Kasih orang yang mau ngerjain aja. Kalau saya nggak mau. Iya. Tapi kalau Bapak mau kasih sewa nggak apa-apa, saya terima. Tapi suruh kerjain saya nggak mau. Iya. Kenapa? Balanya buat kita nanti. Sudah pasti akan berdampak. Emang kita nggak mikirin masa depannya kita. Kita nggak mikirin istri anak-anak kita. Oh, keturunan juga berdampak Pasti akan ada ya. dampak. Iya. Hukum karma berlaku loh, hati-hati. Kalau kita misalnya nangani orang semacam itu, kita terima aja. Iya. Duit yang kita ambil, yang kita terima duit Dimakan anak istri makan ya. anak istri. Oh, Apa? gitu. mungkin yang haram kan. Jadi Karena iya, dari hasil menzalimi bikin orang mati. Masa. Dan jangan salah, bukan cuma itu doang. Dosa-dosa orang yang tadi kita santet sampai orang itu mati, itu dosanya kita yang nanggung resikonya. itu benar nggak 7 turunan tuh, Bah? Iya. 7 turunan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Menjalik. Saya pernah waktu itu nyantet ayam, Itu beda, itu enak kambing. itu. Sekarang Daerah itu saya mau. Daerah gunung ini biasa sate kelinci. Ya, Itu mantap, manis. Suka nggak tega saya, Pak. Soalnya imut-imut. Ya. Lihat saya. Wah. Amit. Amit. Oke, Oke, kita jalan lagi. Hilangin capek aja. Allah. Masya Allah. La haula Allah. wala quwata illa billah. Assalamualaikum. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Pak Budi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya Allah ya Rasulullah. Allah. Ya guys, tempatnya ekstrim sekali nih. Tanjakannya hati-hati kameramen. Bisa.
Tanjakannya lebih dari 90 derajat. Masya Allah. Perjuangan mencari buhul. Oh, Akbar. Oh, hati-hati. Bismillah. Jadi Pak Budi. Ya Allah. Ya Rasulullah. Allah. Allah Akbar. Aduh, Aduh, aduh. gigi satu. Minum. Deteksi lagi. Minum nggak? Minum dulu dah. Ya Allah. Lagi. Mainnya di mari. Mainnya di gunung lagi. Ya Allah. Habis ya. Kalau bisa betah banget bikin beginian. Nyusahin orang. Masya Allah. Ada macan nggak nih? Ah, enggak. Nenek-nenek semua. Kalau macan mama cantik. Oh. Ah. Elah gitu urusannya. Aduh. Berarti ada yang buka jalan nih. Udah dibabatin. Saya coba komunikasi ya. Aduh. Bismillah. Oh. Aduh. Nggak kuat. Nggak kuat, Pak. Umur nggak bisa dibohongin. Aduh, sama nih. Udah kepala 4 mah nggak bisa bohong. Umur nggak bisa dibohongin. Muter. Ini yang ketiga ya. Masih ketiga. Jadi ke sana kosong nih. Kosong. Alhamdulillah. Udah mau menjelang sore nih, menjelang malam. Mau masuk jam 5:30. Iya. Minum dulu boleh Budi ya? Ya, boleh. Haus. Oh, udah segini aja. Itu udah dari Jakarta. Oh, iya. Air doa pengajian. Air zikir. Zikir. Subhanallah. Udah lama nggak naik gunung. Naik gunung gempor juga nih. Jangan putus asa. Harus ketemu. Iya. Ya, Pak Budi juga perwakilan dari keluarga kan, jadi harus
Harus tahu ya. Harus tahu dan ya sama-sama harus dibantu saya cari juga. Iya. Kan orang banyak kan nggak tahu, lihat di YouTube sangkanya mudah gitu kan. Setelah kita terjun langsung ternyata kan medannya lihat sendiri. Memang gini Pak Budi, ada yang serabuhul itu ada yang ditaruh di rumah si dukun, ada namun semacam itu. Kadang juga abah tarik dan abah hancurkan dari luar. Ada media buhul yang ditanam di gunungan, ya memang biasanya nggak jauh jarak dari tempat rumah si dukun tersebut. Sengaja dihindarkan ditanam di rumahnya di luar. Memang orang nggak jauh dari wilayah si dukun tersebut. Juga ada yang ditanam buhul tersebut dibuang di jurang, dibuang di tengah laut, dibuang di sungai. Itu yang bahaya. Ya karena kalau dibuang tengah laut, taruh batu, dasar laut. Pak Budi bisa nyelam nggak? Bisa nyari nggak ngelacak dasar laut? Karena ada di YouTube pernah, saya pernah lihat itu penyelam. Pernah dengar ceritanya kan? Penyelam terus menemukan bungkusan, dibelah. Oh iya. Dihancurin katanya buhul di dalam laut. Jadi ikat pakai batu, makanya dia nggak muncul. Bahaya itu. Itu kalau nggak bisa nyelam ya udah wassalam kayaknya. Dan nggak bisa mendeteksi, nggak bisa menghancurkan dari atas sudah wassalam sudah. Iya. Apalagi yang ke sungai, jangan kan ke laut deh, ke sungai aja. Ke sungai juga nyelacaknya susah. Karena banyak istana-istana gaib juga kan di sungai-sungai. Kerajaan-kerajaan jin yang ada di sungai-sungai itu. Kita izin mendeteksi, kita izin masuk ke wilayahnya. Wilayahnya banyak itu ya, Pak ya. Seperti gampang, nggak seperti orang itu mah settingan, itu mah cuman konten dan sebagainya itu. Ya kayak belum lama itu kan anak pejabat nggak muncul itu kan waktu di luar negeri. Terus? Ya mungkin dideteksi itu perizinan wilayahnya itu kali ya. Ada karena kan setiap wilayah kan ada yang memegang istana-istana jin, kerajaan-kerajaan jin, yang kewalian juga sama, kewalian para wali-wali Allah itu pun juga sama, ada wilayahan ini, walinya ini, megang wilayah kekuasaan ini, megang wilayah daerah ini, sama ya. Iya. Gitu. Masya Allah. Ya jauh-jauh lah. Mudah-mudahan rekan-rekan pada sehat selamat, nggak ada mengalami begini. Kasihan. Begini. Ya. Kasihan pasiennya, kasihan yang ngobatin. Aduh. Satu resiko, kedua saya pernah ketika cari buhul di tempat orang yang memang jarak barang tersebut dekat dengan rumah si dukunnya. Pernah. Nah, karena mereka punya persatuan, setelah kita temuan kita hancurkan, sempat mereka kejaran. Masya Allah. Nah, kita cari selamat juga lah. Iya. Resikonya kita punya anak bini, kenapa di kampung orang? Kabur saya sama tim. Resikonya yang ditakutin orang doang ya. Kalau yang nggak kelihatan sih bisa diatasin. Gitu. Resikonya kan banyak resikonya. Ya mungkin kalau pasien pengennya kesembuhan, ya kita juga pengennya pasien sembuh dan kita selamat. Karena masuk wilayah mereka. Ya kayak ini kan wilayah asing kalau kita lihat nih. Dan wilayah tempatnya belum mereka. Tahu iya. Kemudian kita nggak tahu lagi dipantau. Walau nggak bisa pakai halimunan gitu, Bah. Kalau misalnya ada apa-apa kaburnya Budi. Ketemu di mana? Melarikan diri. Aduh. Ilmu langkah 1000, lari 1000. Lanjut ya. Terus kita kemana nih? Ya. Ke sana. Saya coba. Terawang dulu. Lagi. Ke bawah Budi. Turun lagi.
Insyaallah mudah-mudahan ketemu. Iya. Kita turun. Oke. Turun di tempat yang berbeda. Astagfirullah. Aduh. Pindah jalur. Aduh. Ini sepatu. Kanan dulu. Sepatu apa udah jebol tuh? Astagfirullah. Tuh. Sampai jebol begini nih. Aduh, Kiri kanan. Jebol. nggak bisa dilem ya? Lemparin. Ya, Apa lem biru? lem biru. Bukan yang bagi. Aduh, insya Allah lah rezeki anak soleh. Amin. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allah. Suara sungai ya. Sungai, ya Bu ya. Iya, Sungai kecil kayaknya. sini ya. Sungai. Arahnya dari mana itu ya? Yang jelas di atas pasti ada Situ kali. mata air, mungkin ada air terjun. Iya. Ini kalau malam kedengarannya seperti sungai besar nih. Oh iya. Sungai kecil. Pernah dulu naik, wah suaranya begini, kirain Budi. sungainya gede. Budi, saya ngedeteksi agak di sini Pak Budi. Cari seputaran sini dulu. Sini. Iya, sisir. Oke. Sini. Sini Jul, dicek Jul. Abang deteksi di seputaran sini Jul. Pokoknya seputaran sini sampai sana. Oh dia cek ya. Kondisinya udah belum semua nih. Lumut semua. Iya, rapat. Maksud ya. Bingung nyarinya kita punya Pak Budi. Ya Allah. Bismillah. Pak Budi bawa golok, pisau. Pisau kecil. Ya. Oh, Pak, boleh. Asal jangan kasih saya gunting kuku. Ya, pesisir. Ada obat ganteng juga, sisir. Iya. Saya kalau ke hutan memang saya jarang bawa senjata. Kenapa tuh, Bah? Saya ngeri kalau bawa senjata dari Depok tengah jalan dia berhenti, nanti saya sangka bawa senjata, bawa golok, iya. mau macam-macam daerah orang. Iya. Sekarang kan ada hukumnya itu, Bah. Iya, Bawa senjata tajam. tajam. Saya ngapain bawa golok, bawa pistolan air. Bismillah. Kita sama-sama cari ya Pak Budi, ini ilalangnya saya coba. Permisi. Bismillah. Lumut ya.
Ada. Ada. Turun berarti kita. Sini energinya seputaran sini. Ini masih lumut semua ya teman-teman. Oh. Apa ini? Kelabang apa? Mana? Kelabang apa? Pakai 1000. Oh, kelabang ini. Oh hitam. Tuh, kelabang tuh. Kelabangnya serem. Oh, Kelabangnya hitam guys. kelabangnya hitam. Wah, racunnya pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan, mau dibiarin aja. Hah? Jadi matiin, nggak boleh. Oh, Dia punya apa? wilayah soalnya. Apa Jangan. ya? Bismillah. Maaf nih, saya sedang mencari sesuatu yang jangan putus asa. Nggak boleh putus asa. Allah ya Allah. Suara saya sudah habis. Sudah lelah. Perjalanan keliling Indonesia. Ini kelihatannya dalam nggak nih, Bah? Wallahu alam. Mas kita cari dulu. 300 lagi Pak. Sebelum rusak alam ini ya Allah maafin. Ya, saya kalau sesuatu yang saya cari. Semangat Pak Budi. Wih, ada kelabang doang. Ya makanya. Kita mesti bawa pistol ini. Pistol. Pacul. Golok. Hah? Oh, itu pacul. Tuh. Golok. Kalau tanya orang tuh ngapain? Kerja bakti. Langsung deteksi gitu nggak bisa, Bah? Ini deteksinya kencangnya di sini gimana? Tuh. Kita suruh berjuang. Iya. Maaf. Bismillah. Maaf ya diacak-acak ya. Maaf, acak-acak. Sini nih. Sini nih neganya nih. Kencangnya nih. Ayo, 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 ayo. Ayo. Bismillah. Ayo. Ayo. Ah. Ya Allah, dapat. Ini gimana ya? Maafin, maafin. Maafin, maafin. Maafin, maafin. Apa teman-teman? Pak Budi. Pak Budi mau buka? Hah? Enggak, Gak abang. apa-apa, langsung buka. Ayo. Kan videoin gimana? Nah, ya udah, saya buka. Bismillah. Alhamdulillah teman-teman, dari kita muter, hasil ada di, makanya dia bilang energinya besar di seputaran sini dan ada di dalam apa tadi? Dalam lumut Dalam itu. lumut tanah. Ya. Ini kita buka. Ini udah Cukup lama ya. tuh. Neket. Kenapa? Mati. Naik binatang. Mati ya?
Tuh Pak Budi. Lengket banget tuh, lama keren itu. Masya Allah. Coba Pak Budi buka. Ini lengket lihat isinya apa aja. Ada apa ya? Maksudnya kertas apa? Nggak bawa ya. Oh, ini plastik. Ini harus buka ini. Cari tempat yang datar dulu kali Pak. Hah? Iklan. Ini endorse. Endorse nih, coba cium apa? Nggak ada baunya. Rasanya wangi, ibu menyan. Iya wangi. Menyan itu. Itu? Iya. Menyan. Lengket. Paku. Paku. Ini Paku kayu. semua ya Itu Allah. kayu. Kayu. Kayu ada paku-pakunya tuh. Pakunya. Kayunya ada paku-pakunya teman-teman. Tuh. Paku. Tuh ada benang. Benar juga ya. Oh itu tadi. Paku. Paku. Ya Allah ini merusak organ tubuh ini Organ ya. tubuh. Bisa jadi yang kita tarik kemarin, yang banyak paku itu, ada yang itu, sebagian dari sini juga sudah sampai ke sana, bisa jadi. Udah sampai tujuan ya, tinggal tujuan. masuk aja ya. Ya masuk. Nah ini coba kita bersihin. Ini kayu. Ini lengketnya semacam apa ini? Iya, makanya Kayak kacang-kacangan gini. Tapi wangi loh Pak Budi ini. Tuh, Iya. wangi ini, kayak bau madak, kayak bau menyan. Oh, Oh, mau jadi dibikin seperti kayu, artinya kaku gitu. Ya. dipantek dia si pasien nih, si korban, supaya tidak bisa tidak berdaya dan terbujur kaku seperti kayu mungkin nih Pak. Iya. Oh, ya, ini mungkin bagian kepala, ini bagian dada, ini Kaki. mungkin bagian kaki, sebagian kaki. Saya hancurin ya. Iya. Nah teman-teman, ini mau di ini dulu nggak? Foto dulu kemudian. Wangi banget. Oke. Ya. Pak Budi ini kita bongkar ya. Ya, bongkar. Aduh. Mudah-mudahan sembuh lah. Pakai tang. Oh datang ya? Itu tang kan. Walah, halah. Oh iya. Aduh. Alhamdulillah. Masya Allah langsung ketemu ya Allah. Alhamdulillah. Ini saya rusak. Rusak semuanya. Biar putus mata rantai Amin. jalimannya. Sudah, nanti kita cari tempat. Kita jangan dibuang di sini lagi. Oh, Kita terpisah kalau bisa kita buangnya jauhan ya. jauh berjauhan. Nggak perlu dibakar itu, Pak. Enggak, ini takutnya mengundang soalnya wangi yang ini. Iya. Baik teman-teman, ini sudah berhasil kan bisa. Dibalik. Aduh. Aduh. Nggak bisa dibohongin. Iya. Pinggang sama kaki. Ketua. Nah, Pak Budi, ini udah kita sudah kita cari, sudah kita lacak dan sudah alhamdulillah alhasil kita menemukan ini sudah kita hancurkan. Jadi kayu-kayu yang ini ya salah satunya diibaratkan tubuhnya dari si pasien kakak iparnya Pak Budi. Nah makanya tadi saya anjurkan ada 2 paku di atas dan 2 paku di bagian tengah dan 1 paku di bagian bawah ya. Iya. Ya. Dan mungkin juga maksud tujuan orang tersebut seperti biar dijadikan seperti kayu lah. Kayu ya, kaku. Garing, kaku, nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa beraktivitas di pantai dan sebagainya. Dan paku ini seperti yang kemarin kita tarik ya sebagian ya, teman kecil-kecil yang kemarin ya. Kemarin kecil Ya, mungkin bisa jarum saja, pentul. bisa juga disatukan dengan ini dan yang kemarin itu kita tarik yang sudah siap standby masuk ke dalam tubuh, tapi sudah di rumah itu. Iya, Sudah steril. Ini tinggal kelanjutannya sepertinya. Yang remote-nya ya. Menyusul seperti itu. Nah gimana Pak Budi? Oke begini. Waduh, Masya Allah perjuangannya. Ya kan saya ngikutin dari awal dari rumah
kesini. Ya kalau kata orang ada settingan apa ya, kita nyaksin langsung. Ini kan rata ini, ditutupin lumut-lumut. Mana mungkin medannya baru di sini sempat naruh dulu, bikin beginian, nggak mungkin. Jadi emang real asli gitu ya, bukan dibuat-buat. Pak Budi ngintil rabah terus kan tadi? Iya, kan di belakang terus, nggak mungkin ini sulap apa gimana. Malah sempat saya naruh dan itu kondisi dalam tanah dan di lumutnya. Banyak lumut nih, rapi nih, nggak ada congkelan tadi. Iya. Alhamdulillah. Real ya? Ya. Jadi sampaikan berita kepada keluarga, khususnya kakek ipar, bahwa juga istri Pak Budi, bahwa ini sudah kita temukan. Gitu ya. Iya. Mudah-mudahan ada perubahan, dan ini energinya dari atas sudah banyak yang turun. Teman-teman, karena wangian ini. Yuk. Ya. Guys, mantap Bang Bagor. Alhamdulillah rabbil alamin. Pak Budi cukup melelahkan hari ini. Ya, alhamdulillah. Suara Abah juga sampai habis. Sampai. Allah, setelah beberapa daerah kemarin Abah mendapatkan undangan ya, terus juga jalan lagi sama Pak Budi nih. Iya. Setelah kemarin dari rumah Pak Budi ya, kakaknya ya. Betul, Pak. Terus lanjut ke pencarian buhur. Alhamdulillah. Nggak ada istirahat. Oleh sehatnya, minta sehat aja doain. Iya, biasa. Lancar semuanya. Gimana menurut Pak Budi perjalanan tadi kita dari Depok tuh? Ini Pak Budi sampai ngaji di rumah Abah, karena setiap kegiatan malam Jumat itu kan ada zikir ya. Iya. Kumpulan zikir di rumah Abah. Jadi dari teman-teman dari Cilegon, dari beberapa daerah di Jabodetabek ya kumpul setiap malam Jumat. Alhamdulillah Pak Budi ikut ngaji ya, sampai berangkat tadi kita dari Depok jam 7.15 ya, sampai sini sore ya. Sampai sini sore. Hampir 9 jam kan. Nyari naik turun. Masya Allah, alhamdulillah berbuah. Iya. Hasil ya. Gimana menurut Pak Budi tadi nyaksiin perjalanan tadi? Ya, kita dari awal dari Depok kan udah nggak lepas pandangan. Nah, pandangan gimana nih? Iya. Penasaran ya Pak Abah? Penasaran kan, tangan kosong, apa kosong. Pas ketemu buhul tadi kan turun naik cukup lelah juga. Ya. Akhirnya kok bisa di bawah itu apa? Ketutupan lumut kalau dalam tanah ya. Iya. Kalau emang trik apa kan pasti ada ini. Iya. Kebongkar itu. Bongkar. Ini kan rapi. Terus bungkusan itu kok tiba-tiba ada di situ. Iya. Kan kita kan ngikutin aja tuh dari awal. Ngikutin saya, ngebuntutin. Iya. Takutnya Kita naik bertiga kan tadi. Iya. Saya, Zul, kameramen, sama Pak Budi, sedangkan Bang Bagol standby di bawah. Iya. Di mobil, takut kenapa-napa mobil kita ya. Iya. Gitu, jadi terus kita cari ke atas, puter lagi ke kanan tadi tuh, sampai akhirnya dapat kita mau turun ya. Iya. Nah, di lokasi yang lain. Masya Allah. Itu pas kita buka, itu wangi banget tadi Pak. Aduh, wanginya apa ya? Kayak menyan mungkin ya? Saya juga menyan. Tadi kalau kata Pak Budi bergetah apa tadi itu? Iya, lengket banget. Lengket banget dan memang wangi sekali teman-teman. Terus juga kita dapati kayu ya di dalamnya tadi ya.
Iya. Kayu yang memang dipantek oleh beberapa paku. Ya. Terus juga ada paku-paku yang tidak dipantek pada kayu tersebut. Ya bisa juga difungsikan sebagai sarana yang pertama dari kayu tersebut memantek si pasien nih supaya dia tidak bisa beraktivitas dan terbujur kaku lah, namanya kayu kan kaku iya. gitu kan. Ini sangat luar biasa dahsyat dan kalau menurut Abah ya, ini memang akan selain terkunci pada fisik dia, tidak bisa berjalan, tidak bisa beraktivitas, dan ada organ-organ tubuh dia yang nanti akan dirusak selain pada itu. Itu sedikit-sedikit ya. Ya. Dia sakit berapa lama sih Pak Budi? Infonya? Udah sekitar setahun lebih. Setahun lebih ya. Ya. Ya pasti sebelum Abah adalah mungkin ya ada beberapa pendapat spiritual ya. Iya. Ya kan? Ya, yang pernah ke dalam ranah tersebut gitu. Ya. Ya. Mudah-mudahan setelah ketemunya Buhul ini kakak iparnya Pak Budi segera Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan dan terputus dari mata rantai kesuliman Buhul tersebut Pak Budi. Itu yang tadi di bawah itu ya, lingkungan salah satu rumah dukun ya. Makanya dia naruhnya tidak di kediamannya, tapi ditaruh di atas wilayahnya supaya menghilangkan jejak. Tapi alhamdulillah ketemu. Terus kan setelah ketemu itu kalau nggak salah tadi dapat kabar entengan katanya ya Pak. Entengan? Alhamdulillah. Kakinya? Iya. Enteng, merasa enteng dan bisa jalan ya? Itu ya. Alhamdulillah. Dan sih cepat pulih lagi. Cepat sehat lagi. Gitu. Iya. Jadi kadang orang berpikir ya seperti Pak Budi cerita tadi di sana di gunung ya. Iya. Banyak orang yang beranggapan bahwa itu adalah konten, adalah trik dan sebagainya. Ya itu pendapat mereka, biar aja. Iya. Ya kan, tapi setelah Pak Budi ngikutin Abah kayak begini kan capeknya luar biasa. Iya. Belum nyarinya, deteksinya. Mungkin kalau handphone hilang, iPhone hilang mungkin bisa dikelacak. Iya. Ya kan? Nah kalau nyari ini sinyal gimana kelacak? Cuman Abah doang yang tahu deh. Karena di Buhul itu kenapa bisa kita kelacak? Karena di Buhul itu ada energi, ada negatifnya, ada isiannya dari orang tersebut. Jadi Abah mendeteksi dengan cara berdialog dengan sahibul wilayah di sana dulu tuh, untuk pembukaannya nanti diarahkan ke sini seperti itu. Ya karena Pak Budi kan ngikutin Abah kan, kemana-mana tadi sampai Abah mungkin Pak Budi lihat Abah diem, Abah coba komunikasi gitu kan. Iya. Nah, seperti itu cara Abah melakukan pelacakan gitu. Iya. Ada yang memang buhulnya di air kan gitu ya. Iya. Ada yang dibuang ke laut, ke jurang. Itu yang beresiko itulah ya paling Abah hancurkan dari atas. Nggak mungkin bisa sampai ke bawah. Abah kan bukannya tuh seorang Spiderman. Apalagi kalau dibuang tengah laut. Abah juga bukan seorang penyelam, nggak berani. Iya. Paling kalau ngelacak itu pernah ada Abah ngelacak itu jadi naik perahu nih Abah tengah-tengah sama perahu nelayan. Deteksi titiknya di sini, ya udah di atas itu lah Abah coba. Di atas ya. Narik gitu. Ada beberapa yang seperti itu. Gitu Pak Budi. Jadi di dalam botol itu Buhul ada makhluknya gitu, bisa nggak berbohong itu, diajak komunikasi. Enggak. Enggak. Langsung ke tujuan. Langsung ke tujuan, target. Biasanya kan katanya kalau jin setan suka berbohong. Ya. Ya kayak manusia juga ada yang berbohong, ada yang enggak. Gitu kan. Jadi kembali lagi, ketika kita melakukan sesuatu niat dengan kebaikan, insya Allah akan berbuah hasil dengan kebaikan. Tapi kalau niatnya tidak baik, ya berbuah hasil juga tidak baik kan begitu ya. Iya. Nah, kita sih berharap orang-orang yang syariat seperti ini, karena Abah kan bukan penyembuh ya. Iya. Artinya hanya membantu mensyariatkan. Iya. Yang penyembuh adalah Allah gitu. Iya. Kembali lagi
tinggal bagaimana kelanjutannya. Dia harus juga, karena fisiknya sudah kena, jadi harus diterapi supaya ada tahap kesembuhan dengan semaksimal mungkin, insya Allah. Gitu Pak Budi. Ya. Tadi kan udah ketemu nih. Terus untuk memutus mata rantainya gimana? Itu kan sudah kita hancurkan tadi. Oh. Dari kayu tadi ada paku-paku yang menempel di kayu tersebut, sudah kita lepas. Terus sudah saya hancurkan sebelah-belah. Terus paku-paku juga sudah kita pisahkan dari apa? Kayu. Dari yang lengket tadi itu, ya anggaplah kita menyan lah ya. Iya. Dari bahan menyan tersebut sudah kita pisahkan, dan juga kayunya sudah kita hancurkan, tinggal proses nanti pembuangannya aja. Wah. Buangnya itu harus terpisah. Gitu. Kita terpisah, boleh juga jangan disatuin lagi, sama juga nanti energi itu akan menyatu lagi. Kalau terpisah. Dibakar juga boleh. Bakar nggak boleh. Kenapa Abah bawa turun tadi? Karena ketika dibuka, aroma wangian itu mengundang dari makhluk-makhluk yang nggak kasat mata di sana turun gitu tadi. Karena itu seperti makanan mereka. Iya. Gitu wangiannya kan Pak Budi ngerasain sendiri kan, kok ada termasuk toto ada binatang ini sebagainya. Iya. Gitu. Itu kelabang biasa merah kok hitam ya. Oh, di hutan. Serem. Di hutan serem-serem binatangnya. Iya. Ya alhamdulillahnya juga nggak ada ular ya Pak Budi. Iya. Gitu. Jadi gimana menurut Pak Budi perjalanan kita? Jangan termasuk sukses lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun lelah terbayarkan gitu. Amin, dengan alhamdulillah. amal itu. Amin, alhamdulillah. Abah sehat selalu, bisa Amin. bantu banyak orang. Amin. Panjang umur. Amin, amin ya Dan Allah. lancar rezekinya. Amin. Yang penting bisa nikmat ibadah. Amin. Yang paling penting. Iya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti tayangan Abah dalam penelusuran dan pencarian media buhul, media sana santet bersama Abah dan perwakilan dari keluarga pasien ya, yang membuktikan secara langsung dalam perjalanannya maupun dalam pencariannya, seperti itu ya. Iya. Jadi alhamdulillah kita sudah berbuah hasil. Semoga apa yang sudah Abah putuskan mata rantainya ini berdampak kepada kesehatan langsung kepada pasien. Amin. Tadi juga langsung ketika ditemukan katanya alhamdulillah begitu ini kakinya belajar jalan agak ringan kakinya, ringan, ya. lebih enteng, alhamdulillah. Berarti ada satu perubahan, insya Allah, alhamdulillah secara spontan. Masih teman-teman jangan lupa like, share, Subscribe. komen juga, subscribe. Jangan ditonton doang, jangan lupa centeng subscribe-nya biar cepet Karena gratis. naik. Gratis Pak Budi ya? Gratis subscribe itu. Bantu share, Bantu share. mudah-mudahan bermanfaat. Ambil sisi baiknya, sisi nggak baiknya juga kita serah kembali kepada masing-masing. Ya, Abah hanya memberikan tayangan yang mudah-mudahan bermanfaat buat orang yang membutuhkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak mau belakangan. Kita di belakang keras sana. Oh, situ nggak ada, berarti mundur Pak Budinya. Yakin ketemu. Bismillah, ketemu. Bismillah.